Halo teman-teman, welcome back to my channel Growth Insight dengan saya Layong Lim. Hari ini kita akan bahas ya sebuah judul tax oriented dan impact oriented bagi seorang employee ya. Jadi kita bisa kategoriin employee ini apakah seorang employee biasa atau employee yang value driver ya. Teman-teman kita di hire ya oleh perusahaan untuk bekerja dengan rapi, dengan baik, pastinya dong. Kita di hire, pasti kita dibayar gaji untuk kerja yang baik, hasilnya diharapkan baik juga. Tapi banyak yang eh, tidak tidak bergerak kemana-mana, teman-teman. Yang saya bilang adalah tidak memberikan impact. Ini cuma menyelesaikan tugas, task, ya. Tapi uh, the problem is still there. Problemnya tetap ada di sana, tidak menyelesaikan problem atau challenge. Jadi task oriented employee itu adalah konsepnya selalu menyelesaikan pekerjaan atau task yang diberikan. Salah nggak? Nggak salah. Memang harus begitu, teman-teman. Tapi kalau seorang employee dengan impact oriented itu menyelesaikan problem atau challenge. Contoh yang di episode sebelumnya, seorang finance admin ya, admin finance, yang saya kasih contoh, dia bisa membuat sebuah proses baru sehingga memudahkan dan menciptakan sebuah sistem sehingga siapapun yang input, siapapun adminnya, jadi kalau mau gonta-ganti admin, turnover tinggi, the system still there, the process still right, prosesnya tetap benar, sehingga the next process mendapatkan data yang benar. Nah itu impact oriented. Jadi kalau task oriented adalah mindsetnya, gue input, data masuk, udah selesai. Kalau impact itu adalah berpikir, gue input, datanya masuk ke sistem, masuk dan dipakai untuk proses berikutnya. Nah, itu impact loh. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tax itu selalu mindsetnya tuh small, lokal. Nggak salah kalau Anda merasa cukup, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin lebih, ingin berdampak lebih, nggak boleh, teman-teman. Anda harus naik kelas dari tax oriented jadi impact oriented gitu ya. Dua-duanya itu kategori sebagai result ya, teman-teman. Kalau di episode berikut yang sebelumnya, jangan berhenti di effort, tapi selalu berpikir di outcome. Effort, output, outcome. Jangan berpikir sebagai seorang task oriented, kita selesai sebuah tugas, selesai, titik, period. No, impact-nya. Kalau memang bisa diperbaiki sebuah prosesnya, impact-nya baik, maka itu very good. Oke, jadi ke contoh ya teman-teman ya. Saya selalu bilang ke tim saya, kalau kita terima sebuah project ya teman, terima sebuah tantangan atau eh, project lah ya, impact-nya apa? Kalau impact-nya cuma untuk mempermudah satu orang saja, prioritasnya berarti tidak tinggi. Tapi meskipun project itu kecil, tapi impact-nya besar bagi perusahaan, itu menjadi prioritas utama. Gitu. Contoh ya tadi ya, teman-teman. Yang tadi orang finance, dia sudah memperbaiki prosesnya, sudah di-define. Mungkin pengerjaannya nggak terlalu susah buat tim IT. Ada lagi
project yang jauh lebih susah. Nah, bagaimana kita bandingkan impact-nya? Saya selalu ngomong, saya selalu bicara ke tim saya bahwa kalau impact-nya tidak besar, mau project itu serumit apapun, nggak usah dikerjakan. Mau sebesar apapun, jangan. Prioritasnya turunkan. Buang, buang resource. Kenapa? Ini buang resource. Tapi kalau impact-nya besar, begitu kita kerjakan, kita invest di resource. Resource itu berarti sumber daya manusianya, waktu. Nah, menciptakan sebuah impact yang baik bagi perusahaan, itu kita kerjakan lebih dulu. Gitu, teman-teman. Jadi, pola pikirnya harus diubah ya, teman-teman ya. Kalau kita ngerjain sesuatu, impact-nya kurang oke, kurang berdampak, put prioritasnya. Bukan berarti tidak dikerjakan ya, prioritasnya diturunkan. Begitu prioritas utama sudah selesai, kalau tidak ada prioritas lain lagi, kita kerjakan. Jadi, mindset-nya jangan salah. Oh, ini nggak berdampak, nggak dikerjain. Jangan lah. Kalau kayak gitu, bisa dipecat gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi, kalau kita banyak kerjaan, tugasnya kalian, tugas teman-teman banyak, proyeknya banyak, kita selalu harus berikan prioritas. Prioritasnya bagaimana? Impact-nya. Kita lihat dari impact-nya. Oh, impact ini bisa reduce cost perusahaan sampai 1%. Misalnya biaya apa gitu ya. Duit. Lakukan itu. Karena impact-nya besar ke perusahaan. Lalu misalnya ada satu project, ini impact-nya adalah shorten the process. Prosesnya jadi lebih cepat. Time-nya lebih cepat. Duit. Lakukan. Gitu. Apalagi kalau impact-nya itu untuk eh, banyak orang ya, teman-teman ya. Bukan di lokal doang, misalnya untuk satu orang, tapi untuk seluruh karyawan. Saya sistem human resource diimplementasikan. Lakukan. Gitu. Kerjakan. Prioritaskan. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, tanya simpel. Hari ini kalian menyelesaikan apa nih? Tugas yang task oriented atau impact oriented? Kalian jawab sendiri. Oke? Sampai jumpa ke episode berikutnya. Stay tune, teman-teman. Salam. Bye-bye.